Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Dan ya udah lama banget sih gue nggak bikin video karena ya seperti yang udah gue bilang juga di community post YouTube ini. Kalau kalian lihat, gue bilang kalau misalnya gue lagi sibuk kuliah akhir-akhir ini. Jadi baru ada kesempatan buat bikin video lagi. Dan di video kali ini gue mau ngebahas ADATA XPG SX6000 Lite, sebuah SSD M2 NVMe dari ADATA. Ini kali pertama gua ngebahas SSD, so kalau banyak kekurangan atau video reviewnya kurang lengkap, mohon dimaklumin aja. Oh iya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau channel ini ngebahas tech, review, gadget, dan segala bentuk konten yang berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik, jangan lupa buat subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi kalau channel ini ada video baru. Oke, jadi ini dia barangnya, ADATA XPG SX6000 Lite. Gua ceritain sedikit ya kenapa gue beli SSD M2 NVMe ini. Jadi sebelumnya itu buat sistem operasinya, PC gua masih menggunakan SSD SATA. Dan gue ngerasa performanya udah agak kurang gitu. Terutama pas abis selesai booting itu agak lag-lag sedikit. Ya mungkin karena udah kebanyakan software juga sih. Terus ditambah lagi laptop jadul gua HP 14AF118AU, performanya udah lemot banget karena masih pakai hard disk. Akhirnya gue belilah SSD M2 NVMe ini buat gue taruh ke PC, dan SSD SATA yang lama rencananya bakal gue pindahin ke laptop. Terus kenapa pilihnya itu ADATA XPG SX6000 Lite ini? Dan kenapa yang 256GB? Semuanya balik ke budget sih, budget gue sendiri cukup dikit. Alhasil ya gue cari yang murah-murah aja, dan berdasarkan review yang gue tonton, ADATA XPG SX6000 Lite ini lumayan oke lah. Terus buat size 256GB ini menurut gue udah cukup, karena gue pakainya ini buat sistem operasi doang. Dari segi desain, ADATA XPG SX6000 Lite ini ya sama aja sih sama SSD M2 NVMe pada umumnya. Ukurannya kecil, tipis, enteng, dan di sisi atasnya ini dipenuhin sama komponen-komponennya yang super ribet. Cuma bedanya di paket pembelian SSD ini kita udah dapet sebuah heatsink dengan tulisan XPG di atasnya yang sayangnya lumayan tipis. Bahkan bisa dibilang tipis banget sih. Tapi lumayan lah daripada nggak dapet sama sekali. Setahu gue sih ya, seri Lite ini bukan seri buat gamer, lebih cocok ke user PC casual biasa. Kalau mau SSD yang seri gamer dari ADATA itu ada seri GameX ataupun seri yang Pro. Tapi kalau mau pakai SSD ini buat ngegame ya nggak apa-apa juga sih. Secara spek di atas kertas, seri Lite ini adalah seri yang paling bawah, yang entry levelnya gitulah. Ya seri ini cocok lah buat kalian yang pengen nyobain kecepatan teknologi SSD M2 NVMe dengan budget yang minim. Walaupun begitu, kecepatan SSD ini lumayan kenceng kalau kita lihat di web resminya ADATA. Untuk baca di 1800 MB per second, dan tulisnya itu 1200 MB per second. Beda jauh banget sama SSD SATA gue yang lama, yang bacanya itu 475 MB per second, dan tulisnya itu 463 MB per second. Untuk actual speednya juga bakalan gue tes nanti. ADATA XPG SX6000 Lite ini form factornya M.2 2280. Terus udah 3D NAND, dimensinya sendiri ada di 80x22 x 2,15 mm. Terus buat beratnya itu sekitar 8 gram. Bener-bener enteng banget sih ini. Menurut informasi dari website resminya, SSD ini itu udah punya fitur yang namanya LDPC ECC atau Low Density Parity Check Error Correcting Code, yang mana dengan fitur ini memungkinkan meminimalisir terjadinya data error yang bikin umur SSD jadi lebih panjang. Operating temperaturnya ada di angka 0 sampai maksimalnya itu di 70 derajat Celcius, dan untuk TBW atau terabytes writer-nya di 480 terabyte. Jadi singkatnya TBW ini adalah umur dari si SSD. Kalau misalnya SSD ini udah dipakai buat nulis data sampai 480 terabyte, yang mana itu tuh banyak banget. Nggak mungkin juga habis dalam waktu setahun atau 2 tahun lah. Oke, jadi SSD-nya ini gue pasang di PC gue yang per update sekarang itu spesifikasinya prosesor Intel Core i5 10400F 2,9 GHz, motherboard ASRock B460M Pro 4
RAM Tim Elite Plus DDR4 PC 21.000 2666 MHz dual channel 16 GB. Terus VGA cardnya colorful GeForce GTX 1650 EX 4 GB GDDR6. Untuk yang SSD lamanya Cleve SSD Neo N500 240 GB yang nanti bakalan gua copot juga sih sebenarnya. Terus untuk harddisknya WD Caviar Blue 2 TB SATA 3, Seagate 500 GB SATA 3, dan untuk power supply-nya gue pakai Be Quiet sistem power 8 400 watt 80 plus. Terus di sistem ini tuh gue bakalan cloning data di SSD SATA gue yang sebelumnya ke SSD NVMe ini. Jadi bukan install ulang Windows fresh tanpa data ya. Entah apakah itu bakal mempengaruhi speed dari SSD NVMe ini atau enggak, tapi kayaknya sih enggak ya. Oke, jadi SSD NVMe ADATA XPG SX6000 Lite ininya udah gue pasang, dan pertama pastinya buat ngetes speed gue pakai software namanya itu Crystal Disk Mark yang versi 8. Untuk bacanya ini dapat speed 1699 MB per second, dan untuk tulisnya 923 MB per second. Walaupun agak beda sedikit sama yang tertera di website resminya, tapi it's okay sih, emang wajar. Pasti hasilnya nggak bakalan sama persis. Dan speed segini menurut gua buat sebuah SSD NVMe dengan harga terjangkau sih udah ngebut banget. Terus di sini gua nggak pakai heatsink bawaan dari ADATA-nya karena menurut gua terlalu tipis, dan karena kebetulan di sini motherboard gua juga udah ada heatsink buat SSD yang lumayan tebel, dan gua pakai heatsink yang bawaan dari motherboard ini. Buat kondisi heatsink bawaan motherboardnya ini gua cek pakai software harddisk Sentinel versi 5.7. Suhu SSD-nya ini aman banget di 34 derajat Celcius. Buat sebuah SSD suhu segini sih udah terbilang dingin. Bagus banget lah pokoknya. Gue ngerasa cukup puas sama ini SSD. Kalau motherboard kalian emang gak ada heatsink bawaan buat SSD-nya ya gue sangat rekomendasiin pakai heatsink bawaan dari ADATA. Walaupun tipis tapi better daripada nggak pakai heatsink sama sekali. So, kesimpulannya menurut gua ya SSD ADATA XPG SX6000 Lite ini SSD yang price to performance-nya oke banget. Harganya cukup terjangkau buat sebuah SSD M2 NVMe 256 GB. Tapi kualitasnya nggak sembarangan, emang beneran bagus gitu. Buat harganya sendiri, jadi gue belinya ini di Tokopedia ya dengan harga 570 ribuan aja. Harganya sih ya macem-macem, ada juga yang di 600 ribu. Gue cari yang termurahnya aja sih. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.